mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan. Untuk yang pertama mungkin, apa yang menjadi motivasi ibu untuk menjadi seorang guru? Motivasi ibu ya, motivasi ibu untuk menjadi seorang guru. Jadi gini, mungkin ibu sedikit cerita ya ke Nazia nih. Nah, jadi memang sebenarnya gitu kan, kalau melihat dari awal ibu menjadi guru ini memang tidak sengaja menjadi guru, ya, tidak sengaja nih tanda kutip. Yang menjadi motivasi ibu menjadi guru itu memang ibunya ibu, orang tua ibu, gitu, terutama orang tua perempuan, mama gitu ya. Karena kalau kamu tahu dari gelar ibu aja kan SE ya, bukan SPD. Harusnya kalau misalnya yang memang benar-benar jadi guru itu adalah dia gelarnya SPD, sarjana pendidikan. Tapi pada saat itu orang tua ibu tuh menyarankan udah jadi guru aja gitu kan, dengan banyak kalimat-kalimat positif gitu yang keluar dari mulut orang tua ibu itu. Nah akhirnya ibu merenung, terus ibu ya berusaha untuk mengikuti gitu ya arahan-arahan dari orang tua, dan ya alhamdulillah sampailah ibu di saat ini gitu. Ibu sudah mengajar, ibu udah jadi guru. Jadi kalau misalkan tadi Nazia tanya motivasinya apa, ya utamanya memang dari orang tua ya. Nah dari orang tua itu barulah kita selami, kita hayati, baru kita menjalani prosesnya ya dengan ikhlas sampai dengan saat ini. Untuk pertanyaan keduanya itu, apa yang menjadi masalah terbesar dalam menangani siswa-siswi yang sulit diatur? Ya kalau masalah terbesar sebenarnya gini, pada dasarnya semua anak nih, semua siswa-siswi itu kan nggak ada yang bermasalah ya. Pada dasarnya mereka anak baik, terus juga anak soleh-soleha lah kita katakan seperti itu pada dasarnya. Tapi kembali lagi, kadang kenapa salah satu siswa itu ada yang bermasalah, kita juga nggak bisa langsung bilang anak itu bermasalah. Kita harus bisa melihat dulu faktor apa sih yang membuat si anak tersebut bermasalah, entah faktor keluarga, faktor lingkungan, ataupun faktor lainnya. Kalau memang dari masalah-masalah itu ada yang membuat anak tersebut bermasalah, ya berarti harus kita minimalisir masalah yang ada. Kalau yang selama ini ibu rasakan ya memang masalah-masalah itu, contoh ya anak ada yang tidur di kelas, itu sudah pasti. Tapi kita tanya, kenapa kamu tidur di kelas? Ya barangkali nih mungkin anak tersebut tidur di kelas bukan karena dia ngantuk atau begadang, tapi malamnya membantu orang tua bekerja. Jadi kita juga sebagai guru tuh nggak boleh yang namanya menjudge gitu ya anak, kamu begini, kamu begitu, menjudge yang negatif itu ke anak itu nggak boleh. Jadi saat ini kalau ibu masalah-masalah yang muncul di anak itu harus bisa diselesaikan baik-baik dengan tahu dan ditekan dari permasalahan yang ada. Nah kalau kita udah tahu nih akarnya, ya insya Allah lah masalah-masalah anak yang selama ini ada pasti akan bisa teratasi, minimal diminimalisir gitu, tidak sampai masalah itu jadi besar gitu. Untuk yang pertanyaan ketiga, sejak kapan ibu menjalani profesi sebagai guru? Ya kalau untuk sejak kapan, ibu waktu itu lulus kuliah 2009. Nah ketika lulus kuliah itu ibu langsung ngajar jadi guru nih di sekolah. Sebelum di sini ibu juga pernah di SD negeri ibu pernah, dan di sini juga, jadi berbarengan. Misalkan di SD itu ibu di hari Selasa Sabtu pada saat itu ya, terus di sini setiap hari Senin sampai Jumat. Nah Selasanya itu terbagi dua, paginya ibu di SD, agak siang-siang menjelang zuhur itu ibu di sini gitu di SMK ini. Jadi kalau dihitung-hitung 2009 ke 2025 berapa tahun? Kurang lebih berapa tuh? Ya 15 tahun lah, kurang lebih 15 tahun ibu menjalani profesi sebagai guru ya 15 tahun. Udah lama banget ya, soalnya kakak saya juga pernah sekolah di Ya, sini. iya, karena memang dari awal SMK berdiri nih kan memang tahun 2009. Nah, di SMK awal berdiri itulah ibu udah dari sini gitu. Jadi ibu memang sudah ngajar di sini itu ya dari awal SMK berdiri, dari angkatan pertama itu ibu udah ada. Jadi kalau angkatan yang lalu gitu ya, kalau memang masih ingat ibu ya berarti dia
daya ingatnya bagus gitu ya, ingat nama guru-gurunya gitu. Itu memang dari awal pertama udah ada ibu di sini. Oke. Ibu sudah lama di sini, kan banyak tuh teman ibu atau guru-guru yang lain yang sudah tidak mengajar lagi. Iya, pasti. Itu apa yang membuat ibu bertahan mengajar di sini? Iya. Ada yang membuat ibu senang kah? Atau bagaimana? Iya, memang banyak. Jadi dari angkatan ibu pertama tuh paling hanya tersisa 1-2 guru aja nih yang sampai saat ini ya. Memang banyak yang sudah keluar lah gitu. Alasan yang membuat ibu bertahan di sini memang yang pertama adalah sudah apa ya, seperti sudah menyatu gitu, kayak udah mendarah daging karena kita memang dari awal. Jadi kayak udah merasa memiliki gitu. Gimana sih kalau kita udah punya memiliki itu kan pasti kita sulit untuk melepaskan gitu. Nah sama seperti posisi sekarang ini, kondisi sekarang yang ibu ada di sini ya begitu. Jadi karena sudah merasa memiliki, sudah merasa apa ya, senang, merasa kekeluargaannya juga tinggi, dan yang nggak pernah menemukan suatu masalah yang bagaimana gitu. Dan utamanya adalah apa sih ya, intinya lebih memiliki lah, udah lebih benar-benar kayaknya aneh kalau ibu tuh nggak di sini tuh kayaknya gimana gitu. Jadi udah menjadi satu jiwa gitu ya, mungkin udah soulmate juga gitu ada di sini. Sebenarnya banyak juga sih yang menyarankan, misalkan itu di sekolah itu butuh tambahan guru loh gitu, ibu mau nggak nambah di sekolah saya gitu. Ada tawaran-tawaran seperti itu, tapi karena memang ibu juga nggak mau untuk nyari-nyari lagi gitu ya, pengen settle di satu sekolah aja biar fokus ya. Jadi tawaran-tawaran semacam itu nggak diterima gitu. Jadi memang udahlah di sini aja gitu, fokus aja di sini gitu. Kembali lagi ke rasa memiliki. Oke. Apakah ibu sebelumnya pernah menjalani profesi sebelum menjadi guru? Sebelum jadi guru nggak pernah. Jadi langsung jadi guru, lulus langsung jadi guru. Harusnya dari lulus itu kerjanya kantoran, harusnya kalau berdasarkan detail yang ada gitu ya. Tapi ya karena memang tadi orang tua juga nyaraninnya udah jadi guru aja, dan ibu berusaha untuk mengikuti arahan orang tua, ya nggak ada kesempatan untuk kerja di perusahaan gitu. Jadi memang langsung terjunnya adalah dunia pendidikan. Suka dukanya selama ibu menjadi guru nih ada nggak? Suka duka yang pasti harus banyak sukanya ya daripada dukanya, itu pasti. Karena interaksi dengan anak-anak itu kan macam-macam. Yang anak model begini, model begitu, model A, ya kamu tahu lah di kelas juga kondisinya kan macam-macam ya. Ada yang enak, ada yang ngeselin, ada yang begini ya kan. Itu pasti suka dan dukanya banyak. Tapi kalau yang dukanya, ibu nggak mau jadiin duka itu sebagai dalam artian tuh nggak mau menganggap itu suatu masalah gitu. Jadi duka yang ada di sini ya ibu anggap nggak ada gitu. Jadi ya selalu positif aja gitu. Anak-anak ya begini modelnya, yang di kelas ini begini, kelas ini begitu, kelas ini begini lagi, kan beda-beda ya. Tapi kembali lagi setiap anak itu memiliki ciri yang unik masing-masing. Jadi nggak boleh di beda-bedain gitu. Semua anak itu adalah sama gitu kan. Jadi kalau dibilang dukanya apa ya dukanya ya apa dukanya. Jadi duka yang ada dibuat menjadi sukacita gitu aja, duka yang ada dibikin seneng aja gitu. Jadi kita menjalani hari-hari juga nggak dengan beban ya kan, nggak ada tekanan, jadi dibuat enjoy aja gitu. Setelah ibu menjawab pertanyaan ini, ada nggak nih bu saran untuk kedepannya untuk profesi guru di zaman Gen Z? Ya yang pasti teknologi. Itu pasti nih, guru-guru sekarang itu harus melek banget yang namanya IT. Melek nih, karena biar gimana pun anak-anak itu seneng dengan dunia gadget ya, IT. Jadi harus kreatif, harus inovatif guru-guru sekarang. Jadi tuh jangan monoton, selalu nyatet gitu-gitu. Itu kalau bisa bukan dihilangkan tapi dikurangi gitu. Lebih ke kita bisa misalkan media Canva, itu kan yang paling gampang ya, Canva. PowerPoint-nya pakai Canva, presentasi pakai Canva, atau nanti ada puisi kayak gitu-gitu. Intinya adalah melek teknologi. Terus kitanya pun juga nggak boleh takut ke anak-anak ya, apalagi Gen Z itu kan yang apa tuh
melo-melo ya, dikit-dikit melo, dibentak kena mental kan kayak gitu. Nah itu juga harus bisa nih memilah-milah bahasa yang jangan sampai maksud kita menyampaikan baik tapi yang anak terima sebaliknya. Nah akhirnya si anak tersebut ngadu ke orang tua begini gini, nah itu jangan sampai terjadi. Jadi lebih harus memahami lagi tentang karakter anak. Jadi guru itu enggak cuma hanya mengajar tapi juga mendidik. Ya, jadi mendidik nih, yang sulit itu kan adalah mendidik. Ya kalau ngajar ya udah ngajar gitu. Tapi kalau mendidik itu adalah yang sulit. Mendidik akhlaknya, mendidik perilakunya, tutur katanya. Tapi kalau ngajar ya udah hanya sekedar datang ke kelas, gini-gini selesai, itu namanya ngajar. Tapi kalau mendidik kita harus lebih menyelami karakter anak, sifat anak, ya kan, terus juga bahasa anak, latar belakang anak. Nah itu kita harus selami. Mungkin segini aja pertanyaan dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya Bu. Ya, sama-sama. Ibu juga demikian ya. Kalau misalkan ibu mungkin ada salah kata ataupun bagaimana itu ya mohon dimaklumi aja. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Nazia. I'm in love with the boy next door.